Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Irvani. Saya asli berasal dari Bandung, tapi saya sudah 20 tahun lebih domisili di Malang. Sebelum tahun 2018, di rumah saya memang sudah terbiasa menjadi rumah konseling. Dan seiring waktu, saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang guru saya, dengan seorang yang sangat baik, yang memfasilitasi saya untuk bisa masuk kelas hipnoterapi yang bersertifikasi internasional. Kemudian setelah saya lulus dan mendapatkan sertifikat internasional hipnoterapi, saya pada saat mengambil kelas itu, saya membayangkan ketika di dalam kelas, saya terbayang klien-klien saya yang sempat tidak terselesaikan permasalahannya karena sepertinya ada yang kurang di dalam saya memberikan konseling kepada mereka. Ternyata ketika di dalam kelas sudah terbayang jelas, merupakan sesuatu yang excited buat saya. Wah, ini jalan keluar untuk klien-klien saya sudah terang benderang jalannya. Kemudian sepulang saya dari Jakarta ikut kelas hipnoterapi, 2 hari kemudian dan seterusnya itu saya langsung bertemu dengan beberapa klien. Itulah keadaan itu yang membuat akhirnya saya dipaksa oleh keadaan untuk harus lebih cepat belajar karena klien-kliennya sangat banyak dan luar biasa permasalahannya. Kemudian karena klien yang banyak itu yang membuat saya akhirnya berlatih, akhirnya tanpa sadar mungkin menjadi mahir dalam waktu yang sangat singkat. Ya alhamdulillah banyak terasa oleh saya dan oleh klien-klien saya bahwa ilmu hipnoterapi ini sangat bermanfaat untuk orang banyak yang punya permasalahan baik itu di fisik atau non fisik. Maksud non fisik itu emosional atau di mental, psikologis, bahkan untuk gangguan jin juga ternyata itu sangat efektif. Apa itu hipnoterapi? Sebenarnya banyak sekali definisi hipnoterapi, tapi untuk saya memilih untuk yang lebih mudah yaitu hipnoterapi seni komunikasi. Jadi seni komunikasi yaitu berupa komunikasi dalam dengan pikiran bawah sadar manusia. Kenapa sih kita harus berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar manusia? Ternyata kekuatan pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar itu, pikiran bawah sadar 8 kali lipat lebih kuat daripada pikiran sadar. Dan di dalam pikiran bawah sadar itu terdapat program. Jadi ketika seseorang ingin merubah perilakunya, misalnya yang tadinya pesimis, ingin lebih optimis, yang tadinya punya fobia, ingin sembuh dari fobianya, ingin sembuh dari sakitnya, ingin sembuh dari traumanya, ingin melepaskan rasa sakit hati dan sebagainya, itu sebenarnya ada di dalam program bawah sadar. Seperti analoginya seperti sebuah komputer, ya. Jadi di situ ada program yang tanpa sadar atau tanpa sadar itu terbentuk dari peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, kemudian membuat sebuah program yang tanpa sadar merugikan, akhirnya membuat kualitas kehidupan seseorang menjadi kurang baik. Nah, tugas saya seorang hipnoterapis adalah cek apa program yang merugikan itu. Nah, kemudian program yang merugikan di uninstall dan kemudian disugestikan dengan program pikiran yang akan menguntungkan dan memberdayakan dan membuat sehat paripurna dari klien-klien saya. Jadi sebenarnya seorang hipnoterapis itu adalah seorang programmer, tapi yang diprogram itu adalah pikiran bawah sadar manusia. Nah, yang saya yakini bahwa seorang IT yang hebat gitu ya, memprogram komputer
di mana itu komputer itu adalah benda mati, itu saja sudah sangat luar biasa ya dampaknya untuk kinerja komputer itu. Apalagi manusia yang hidup gitu ya, yang mempunyai ruh, yang mempunyai potensi yang sudah Allah berikan kepada dia. Saya sangat optimis bahwa apapun permasalahan, ketika yang ditembus, yang di-bypass adalah pikiran bawah sadarnya, kemudian programnya dirubah, persepsinya dirubah menjadi lebih positif dan memberdayakan. Kenapa saya katakan di-bypass? Karena itu adalah sebagai bentuk katalis, mempercepat perubahan seseorang. Jadi yang dirubah itu adalah persepsi atau mindsetnya. Karena ketika perilaku seseorang menyimpang, sebenarnya perilaku itu hanya produk dari mindset. Mindset itu adalah pabriknya. Bagaimana mungkin kita mau merubah sebuah produk ketika pabriknya tidak disentuh sama sekali? Jadi kalau untuk merubah perilaku, cukup diinstal ulang programnya, yaitu mindsetnya dirubah sehingga otomatis itu akan menghasilkan produk yang lebih bagus seperti yang sudah digolskan bersama. Kenapa saya membranding diri saya dengan hipnoterapis Islami berbasis tauhid? Ini mungkin yang harus dibedakan ya dengan hipnoterapis konvensional. Memang pada awalnya ketika saya baru saja lulus dari sekolah hipnoterapi, saya memang memakai cara-cara atau tools-tools dari hipnoterapi secara konvensional. Tetapi seiring waktu, saya merasa sebagai seorang Islam yang merasa berkewajiban untuk mensyiarkan Islam, karena sayang sekali ketika kita pada saat menerapi tidak mensyiarkan Islam. Karena pada saat gelombang otak turun ketika seseorang dalam kondisi nyaman, tenang, dan fokus, itu otomatis sugestibilitas seseorang itu menjadi meningkat. Nah, pada saat sugestibilitas seseorang itu meningkat, sehingga apapun yang disampaikan oleh terapis itu sangat bisa diterima dan kekuatannya 8 kali lipat. Nah, karena kekuatannya 8 kali lipat, sayang sekali kalau seandainya pada saat sugestibilitas tinggi pada seseorang tidak diberikan syiar-syiar dari Islam. Dan saya juga merasa bertanggung jawab sebagai seorang Islam untuk membingkai hipnoterapi untuk memberikan pengobatan kepada orang lain itu dengan perspektif Islam. Dimana kenapa sih harus perspektif Islam? Karena mungkin saja kalau tetap memakai konvensional, mungkin saja orang itu bisa sembuh. Tetapi apakah mendatangkan keberkahan? Mungkin saja bisa selesai masalahnya, tapi apakah itu bisa mempunyai nilai kelak untuk bekal kita di akhirat nanti? Itu yang membuat akhirnya segala bentuk skrip kata-kata yang disugestikan kepada klien saya, di mana pada saat itu sugestibilitasnya sangat tinggi, itu adalah memakai perspektif Islam, di mana pada saat dari mulai awal kan biasanya saya edukasi dulu, biasanya saya coaching dulu sebelum masuk ke dalam sesi terapi. Nah, dalam proses coaching atau edukasi ya, dimana kalau hipnoterapi konvensional itu biasanya klien itu sesuai dengan kesepakatan hanya diprogram otaknya. Bedanya kalau hipnoterapis Islami, dia dibawa untuk benar-benar berniat kepada Allah. Agar apa? Agar pada saat proses terapi itu tidak lepas dari pahala ibadah. Tetap proses terapi itu menjadi nilai ibadah. Karena sebenarnya untuk orang Islam kan inamal a'malu biniyat ya, bahwa apapun kelak yang didapatkan itu sesuai dengan yang diniatkan.
Jadi bukan hanya sekedar diprogram, tapi dia memprogram dirinya sendiri. Apalagi programnya itu disampaikan kepada Allah, maka proses terapinya tuh akan menjadi nilai ibadah, akan menjadi proses sebuah zikir kepada Allah, di mana pahala ibadah tidak akan lepas sesuai dengan Allah menciptakan kita dalam surat Az-Zariyat ayat 59 bahwa kita diciptakan adalah untuk beribadah. Maka tujuan Allah untuk menciptakan kita insya Allah tidak lepas dari proses terapi yang dilakukan oleh saya. Kemudian di samping niat ya, jadi saya tidak akan menangani dulu klien saya sebelum klien saya berniat dulu. Nah, kalau sudah berniat, sudah benar-benar kuat, sudah benar-benar yakin bulat-bulat kepada Allah bahwa segala sakit atau keluhan apapun pasti ada obatnya dan pasti ada jalan keluarnya. Kemudian diedukasi sebelumnya untuk dia juga yakin terhadap diri sendiri bahwa segala keluhannya itu akan selesai, yakin dengan tekniknya, dan juga yakin kepada saya yang bisa menerapi sehingga keyakinannya bulat dari berbagai segi. Insya Allah itu yang membuat akhirnya hipnoterapis Islami menjadi efektif, insya Allah. Nah, satu hal yang membuat spesifikasi dari hipnoterapi yang saya lakukan kepada klien-klien saya, yang mungkin hanya satu-satunya, yaitu saya membranding diri saya sebagai seorang hipnoterapis Islami yang berbasis tauhid. Kenapa saya kemudian memantapkan dan meyakinkan diri untuk memakai hipnoterapis Islami yang berbasis tauhid? Yaitu bahwa yang pertama, tauhid itu adalah pondasi dari kita sebagai manusia. Segala bangunan apapun ketika pondasinya tidak beres, maka itu akan mempengaruhi dari kekuatan dan kekokohan bangunan keimanan seseorang. Maka ketika Allah memberikan karunia kepada manusia dengan berbagai kecerdasan, yang pertama adalah kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual, ternyata yang memberikan kontribusi terbesar untuk menjadikan seseorang sukses dunia akhirat, yang menjadikan seseorang untuk bisa mencapai goals-goalsnya itu, kontribusi terbesar itu dipegang oleh kecerdasan spiritual. Nah, karena kekuatan yang dimiliki oleh manusia sebenarnya ada pada kecerdasan spiritualnya, maka saya yakin dengan disentuh dulu area kecerdasan spiritualnya, kemudian didewasakan persepsinya, kemudian dimatangkan ketauhidannya dan keyakinannya kepada Allah, dibulatkan segala sesuatu bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa sembuh dari sakit kita, yang membuat keluhan-keluhan kita bisa selesai dengan tuntas adalah yang pertama, kuatkan dulu elemen yang terkuat dalam diri kita, yaitu tauhid. Apalagi manusia, bedanya dengan makhluk yang lain, manusia memang sudah diinstal oleh Allah berupa fitrah, di mana manusia mempunyai fitrah berupa jiwa ketauhidan yang tetap melekat selamanya, tidak akan pernah hilang secara internal yang diinstal oleh Allah. Jadi ketika manusia berbelok dari fitrahnya, itu adalah bentukan dari lingkungan. Nah, bentukan dari lingkungan itu sifatnya eksternal. Nah, karena sifatnya eksternal, maka yang tadinya di luar kemudian masuk mempengaruhi, membelokkan dia dari fitrahnya itu akan mudah untuk dikeluarkan lagi. Maka saya sangat optimis ketika hipnoterapi dengan dibingkai secara Islami, kemudian berbasis tauhid ya, di mana spiritual yang menjadi kekuatan utamanya itu dimatangkan dan didewasakan dulu. Ternyata itu adalah jalan atau katalis yang sebenar-benarnya, sehingga biasanya ketika klien-klien saya datang, karena menurut hipnoterapis konvensional biasanya sesi itu minimal 3.
Yang pertama sesi edukasi, yang kedua sesi terapi, yang ketiga sesi penguatan biasanya. Tetapi setelah saya memakai teknik dengan hipnoterapi Islami berbasis tauhid, hampir semua klien saya selesai masalahnya dalam satu sesi saja. Itu sudah selesai dan tuntas. Dan kenapa juga saya harus berbasis tauhid? Karena ketika di dalam ruang diri manusia itu tidak hanya tubuh yang yaitu ada akal dan juga ada ruh, di mana ruh itu di dalam kalbu itu adalah tempatnya keimanan kita. Maka ketika itu tidak disentuh, padahal sebenarnya akar dari permasalahan hampir semua masalah itu berawal dari kondisi kalbu kita. Sedangkan di dalam kalbu itu adalah letaknya keimanan. Kalau seandainya hipnoterapi atau teknik terapi apapun tidak dibingkai secara Islami, kemudian tidak dibasis dengan ketauhidan, setelah dilakukan terapi pasti klien itu akan merasakan sebuah ruang kosong yang belum terisi, karena memang secara ruhani atau ruhiyah seseorang itu sebenarnya belum mendapatkan haknya, sementara dia itu memegang peranan yang terbesar di dalam kehidupan dan perubahan seseorang. Nah, semakin saya diyakini oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada klien-klien saya, dan yang menjadi titik balik itu ketika saya memberikan terapi kepada 1.900 orang di sebuah sekolah SMA, di mana pada saat itu sedang mengalami kesurupan massal dan sudah 3 hari berturut-turut tidak bisa tertangani, walaupun sudah dengan bantuan apa segala macam sudah dicoba. Kemudian qadarullah saya datang ke sana untuk menerapi dengan jumlah 1.900 orang. Dan singkat cerita, kemudian semuanya sembuh dan saya cek beberapa kali ke sana ke sekolahannya bahwa sudah tidak ada lagi yang kesurupan. Nah, yang saya tanamkan pada saat itu, padahal pada waktu itu saya posisinya sendirian, tidak ada partner atau tidak ada asisten sama sekali. Saya menerapi 1.900 orang dalam kondisi kesurupan. Kemudian pada saat itu yang saya tanamkan kepada klien yang jumlahnya segitu banyak itu adalah kita bersandar sepenuhnya bulat-bulat kepada pemegang hidup kita dan yang kekuasaan dan kekuatannya tiada batas, dengan cara membawa mereka kepada tawakal, yaitu berserah diri totalitas bulat-bulat hanya kepada Allah, di mana kekuatan Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuatan Allah adalah yang kekuasaan dan kekuatannya tiada batas. Mereka dibawa kepada energi padahal satu orang saja dengan energi keikhlasan dan ketawakalan kepada Allah itu kekuatannya sangat dahsyat, karena memang Allah menurunkan energi di setiap kata-kata, di setiap apapun aktivitas yang kita lakukan. Satu orang saja sudah sangat luar biasa, apalagi itu dikondisikan 1.900 orang itu dengan energi yang sama dan sangat dahsyat. Maka mungkin itulah yang menjadi jalan Allah. Dalam kondisi seperti apapun mereka, dalam kondisi kesurupan massal seperti apapun, ternyata semuanya sudah selesai dan tuntas. Tidak ada lagi setelah peristiwa itu, tidak ada lagi ceritanya di situ ada kesurupan massal. Padahal biasanya setiap tahun, setiap mau uji UN, di situ biasanya katanya kesurupan massal. Nah, mulai saat itulah yang menjadi titik balik untuk saya. Setiap ada klien datang ke saya dalam kondisi separah apapun, dia sudah keliling dengan beberapa dokter, sudah ke psikiater, sudah ke psikolog, sudah ke ruqyah, belum sembuh saja. Dari situlah titik balik saya. 1.900 orang saja kalau Allah berkehendak itu sembuh bersamaan. Sudah tidak ada lagi jin fasik yang mengganggu di situ. Apalagi kalau hanya satu persatu orang. Ketika kita bersandar kepada Allah, insya Allah disitulah sebenarnya kekuatan kita yang sebenarnya. Maka itu pun yang biasanya saya edukasikan kepada klien-klien saya, bahwa sebenarnya ketika kita totalitas bersandar kepada Allah, sebenarnya yang bekerja saat itu bukan kekuatan atau tenaga manusia yang terbatas,
tapi pada saat itu yang sedang bekerja adalah kekuatan Allah yang tiada batas. Seolah permasalahan kita tuh bukan saja Allah ikut terlibat untuk menyelesaikannya, tetapi Allah mengambil alih semua permasalahan kita. Dan ketika Allah mengambil alih, karena Allah pemilik segala kesempurnaan, insya Allah masalah kita akan diselesaikan oleh Allah dengan cara sempurna, insya Allah. Kenapa sih kita kok penting untuk belajar hipnoterapi dan tidak harus tergantung kepada seorang terapis atau orang hipnoterapisnya? Karena seperti tadi yang saya jelaskan, ternyata perilaku itu yang membentuknya adalah program, dimana sering terjadi secara personal. Misalnya ya, ada orang tua yang sudah frustasi atau hopeless ketika anaknya bermasalah ya, dari mulai kecanduan game, kecanduan pornografi, kemudian sudah mogok sekolah, kemudian anaknya kabur, ada yang fobia, ada yang trauma, ada yang anak sudah tidak mau nurut ke orang tua gitu ya. Ternyata ketika itu diterapi dengan cara hipnoterapi Islami yang berbasis tauhid, di mana seluruh elemen manusia disentuh secara berdampingan dengan cara spiritual terapi, psikoterapi, dan fisioterapi, yaitu disentuh secara bersamaan. Ketika seseorang juga ada keluhan di fisiknya, itu yang disentuh fisiknya juga, yaitu fisioterapi. Tapi ketika seseorang bermasalah atau ada keluhan di mental emosionalnya, yaitu yang disentuh adalah mental psikisnya. Nah, kemudian ketika itu disentuh, karena yang kita sentuh dan kita bypass adalah programnya, di mana kekuatannya adalah 8 kali lipat, maka itu insya Allah akan sangat cepat dan efektif. Apalagi ketika berbasis tauhid, di mana seseorang akan dikembalikan kepada fitrahnya, di mana seseorang itu disadarkan pada sebuah kesadaran bahwa diri ini adalah dilahirkan ke dunia ini sebagai hambanya Allah. Ketika hambanya Allah itu disadari, sehingga ketergantungan kepada Allahnya menjadi semakin besar, karena sebenarnya orang-orang yang stres, depresi, kemudian apapun yang dialaminya, sebenarnya salah satunya yang menjadi pemicu adalah krisis kebergantungan. Ketika kebergantungannya itu diberikan ke tempat yang salah, bukan kepada Allah, maka itu harus dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi kepada siapa penciptanya, karena memang secara fitrah itu manusia memiliki jiwa ketauhidan, di mana tidak bisa jauh-jauh dari Allah, tidak bisa lepas dari Allah, sangat tergantung dengan Allah, dan sangat terlalu lemah untuk tidak berpasrah diri kepada Allah. Disitulah adalah intinya. Walaupun pada saat terapi untuk anak yang belum mengenal tauhid, biasanya ada teknik-teknik tertentu yang membuat anak ini kemudian menjadi happy pada saat melakukan terapi. Tetapi untuk orang yang dewasa, baik itu di keluhan fisik, di keluhan mental, atau yang berhubungan dengan gangguan jin, misalnya ketika diaktifasi dulu kekuatan yang berasal dari fitrah dan kekuatan berasal dari kecerdasan spiritualnya, ternyata itulah yang membedakan dengan hipnoterapi yang lain, sehingga ini sifatnya menjadi tuntas dan permanen, yang sifatnya jangka panjang. Contohnya, orang yang fobia bisa dalam waktu 5 menit saja, biasanya dalam waktu beberapa menit saja, biasanya ketika saya mengisi kelas atau memenuhi undangan-undangan yang berhubungan dengan parenting atau berhubungan dengan pemberdayaan diri,
atau korporasi dalam perusahaan, biasanya saya memanggil salah satu peserta ke depan untuk saya terapi langsung agar semua peserta menyaksikan, misalnya untuk fobia atau trauma itu dalam beberapa menit saja sudah terbebas. Nah, itu agar semua orang bisa membuktikan sendiri bahwa ketika kita tidak hanya di sisi psikologisnya saja yang disentuh, tapi spiritualnya yang disentuh dulu. Terkadang saya sering sekali ya pengalaman orang yang datang dengan keluhan di fisik. Misalnya sudah 10 tahun kakinya sakit, sudah berobat kemana-mana tetap aja sakit gitu ya, misalnya lututnya, atau dia selalu migrain atau vertigo atau apa. Tetap biasanya yang saya sentuh adalah sisi spiritual dulu. Jadi yang menjadi andalan saya dalam hipnoterapi Islami berbasis tauhid itu adalah sama sekali bukan teknik terapi. Teknik terapi ya saya andalkan, tapi cuma paling kekuatannya hanya 20%. Tetapi yang paling berperan untuk membuat seseorang menjadi sembuh, menjadi memberdaya, bahagia, hidupnya merasakan kebahagiaan yang sejati, kemudian merasakan kesehatan yang paripurna itu, yang disentuh spiritualnya dulu. Seringkali terjadi ketika seorang datang dengan keluhan fisik, sebenarnya saya belum menyentuh fisiknya karena saya pun tersertifikasi memiliki gelar yang namanya MPH. MPH itu adalah Master Penghusada. Master Penghusada itu adalah master yang menguasai lebih dari 10 teknik terapi untuk terapi fisik ya. Kalau untuk terapi mental emosional kan hipnoterapi itu. Kemudian setelah saya kolaborasi, tetapi biasanya untuk menyentuh atau mengobati area fisiknya saya belakangan. Yang didewasakan dulu, yang dimatangkan dulu adalah kondisi spiritualnya. Sering sekali terjadi baru disentuh kondisi spiritualnya saja, dibawa klien kepada lebih dekat kepada Allah, mentaubati semua kesalahan dan dosa yang mungkin sadar atau tidak sudah dilakukan di masa lalu. Terkadang teknik terapi untuk fisik belum tersentuh, orang itu sudah sembuh duluan. Bahwa betapa sebenarnya spiritual itu sangat menjadi tonggak ya untuk kita mengobati apapun. Karena setelah spiritual itu matang, keluhan emosional dan keluhan fisik itu akan lebih mudah untuk diobati. Gitu. Misalnya contohnya ya, orang yang datang dengan fobia misalnya terhadap ulat gitu ya. Kalau dengan hanya menghilangkan fobianya saja tanpa spiritualnya disentuh, dia memang sembuh ya. Tetapi saya menerapinya tuh biasanya sampai beberapa sesi dan lama. Tetapi ketika saya menerapi seseorang dengan fobia yang sama, kemudian memakai spiritual dulu yang dikuatkan, kemudian strip kata-kata dari mulai induksi, dari mulai mengedukasi, dari mulai mengcoaching sampai ke teknik terapinya, kemudian sampai ke penguatannya, semuanya memakai strip kata-kata yang memframe dengan ketauhidan. Ternyata hanya dengan beberapa menit saja itu sudah sembuh. Nah, itu yang akhirnya ya sampai ribuan klien saya, padahal saya baru lulus tahun 2018 ya. Berarti sekarang baru beberapa tahun ya berjalan, tapi sudah ribuan klien saya sudah merasakan kemanfaatannya. Dan kemudian itulah yang saya edukasikan di setiap kesempatan saya untuk diundang menjadi pembicara, adalah bahwa kekuatan spiritual itu yang harus didewasakan dan dimatangkan dulu. Orang yang mempunyai dendam dan tidak bisa memaafkan kepada orang lain. Tadinya biasanya saya kalau memakai teknik terapi hipnoterapi yang konvensional, ketika orang mengingat dendamnya, ketika saya bangkitkan dia apa yang membuat dendamnya itu, dia bisa sambil berteriak-teriak, bisa sambil melempar-lempar barang untuk melampiaskan emosinya. Tetapi ternyata ketika saya rubah menjadi Islam yang berbasis tauhid dengan masalah yang sama, orang itu tetap tenang, tetap rileks, bahkan kadang tertidur, dia tidak mengalami
aktivitas yang sangat agresif gitu ya, dia tetap tenang dan dalam waktu singkat ternyata ketika bangun diperlihatkan apa yang menjadi fobianya, dirasakan bagaimana sekarang, apa sudah lepas atau tidak, rasa dendam dan sebagainya, itu semuanya ternyata sudah tuntas dalam hitungan menit, sehingga seperti itu. Dan kalau saya ditanya, klien-klien ya sudah luar biasa ya, dari mulai LGBT ya, yang gay, yang lesbi, kemudian anak kecil yang sudah sangat kecanduan pornografi gitu ya, kemudian anak yang sudah sangat membenci orang tuanya, sampai-sampai dia tidak bisa berhubungan dengan semua orang, dia menganggap semua orang itu jahat seperti orang tuanya, sampai separah itu. Ada saya juga awalnya kok bisa gitu ya ada orang kayak gitu. Ternyata tidak ada peristiwa, tidak ada kejadian atau tidak ada sesuatu yang dirasakan oleh seseorang itu tanpa sebab.